Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya lalu Maulana Khairuman dengan NIM 221010173. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk mendeployment container orchestration with Kubernetes and OpenShift. Oke, ini diperuntukkan untuk UAS saya di mata kuliah Cloud Computing 8.5. Oke. eh, Tujuan dari latihan ini dirancang untuk membiasakan kita untuk melakukan deployment aplikasi berbasis kontainer di Red Hat OpenShift Container Platform, mendebug deployment multi container, memperbaiki konfigurasi development and service, dan memastikan aplikasi dapat berjalan normal di cluster Kubernetes OpenShift. Oke, aplikasi ini digunakan yaitu Quest App, terdiri dari dua service, yaitu Quest API, ada juga Quest UI untuk front end-nya. Nah, untuk langkah pertama kita perlu mengkonfigurasi environment lab-nya dengan perintah lab start OpenShift lab. Oke. Oh, kita tunggu. Oke, di sini muncul apa saja yang perlu kita lakukan sampai ini berhasil. Oke, untuk langkah selanjutnya kita login ke cluster dengan mengcopy ini perintah ini use login min u developer min p developer. Kita login ke cluster OpenShift menggunakan user developer untuk melakukan deployment di namespace OCP Lab. Oke, sudah. Selanjutnya, untuk langkah selanjutnya kita memilih project namespace-nya dengan mengcopy OC project OCP lab. Oke, set namespace aktif agar semua operasi UC CLI dilakukan dalam konteks OCP lab project tanpa perlu menyertakan flag min n. Nah, untuk langkah selanjutnya kita perlu masuk ke directory project. Karena ini agak seru trigger, kita pakai ini aja. Kita masuk ke directory project. Sudah. Folder ini berisi file YAML resource Kubernetes yang akan dideploy, termasuk development YAML dan service YAML buatan yang perlu kita review. Oke, kita copy.
Oke, di sini error. Karena kenapa gagal? Karena label di bagian selector development tidak cocok dengan label di template portnya. Ini bisa membuat development tidak bisa menggunakan port yang dikelola. Oke, untuk langkah selanjutnya kita perlu memperbaiki deployment YAML-nya. Kita perlu masuk ke sini dengan gedit bisa, Vim juga bisa. Oke, sudah. Lalu kita sesuaikan match labelnya, match labelnya Quotes API label oke, sudah benar. Oke, label quotes API benar. Oke, sudah. Lalu kita setelah kita mengonfigurasinya, kita deploy ulang Quotes API-nya. Oke, sudah. Lalu kita memverifikasi status portnya dengan UC get port. Oke, ready, running. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mereview dan edit service YAML-nya. Nah, di sini tidak bisa karena ini masih salah, belum benar service-nya. Kita perlu edit dulu YAML-nya. Service.yml. Oke. Di sini kita sesuaikan portnya yang 3000 menjadi 8080. Oh, sorry. Oke. Oke, sudah. Dan konfigurasi, oh ini kita ngomong target portnya juga, lupa, sorry. 80. Kita juga mengonfigurasi selektornya Quotes API.
sudah. SC. Nah, setelah kita memperedit tadi service YAML-nya, kita deploy ulang deploy service Quetzal API. Oke, sudah. Lalu kita langkah selanjutnya kita memverifikasi service configuration-nya. Ini memastikan selektor up sama dengan Quetzal API, port dan target 8080, dan endpoint IP dan port muncul sesuai dengan Quetzal API. Jika tidak sesuai, kita perlu mengulanginya. Kita lihat di sini sudah benar Quetzal API-nya, selektor API-nya sudah benar, unset 8080. Oke, sudah benar. Oke, kita cek status setelah ini sudah kita benar konfigurasinya, kita cek statusnya lagi. Nah, ini kan masih crash. Karena ini masih crash, kita perlu restart Quetzal UI-nya. Kita ini restart dia. Delete semua pod dengan label up Quetzal UI karena ada deployment. Pod baru otomatis dibuat ini untuk memastikan Quetzal UI startup setelah service Quetzal API ready. Oke, delete. Baru kita cek ulang statusnya. Oke, sudah berhasil. Nah, setelah kita memverifikasi Quetzal UI pod yang baru dan berhasil, kita perlu mengetesnya dengan mengakses aplikasi via webnya. Nah, kita perlu membuka ini. Kita buka di Firefox. Tes apakah ini berhasil. Oke, ini berhasil. Quetzal app-nya aplikasinya sudah berhasil dibuka. Ini jadi setelah ini berhasil, kita perlu membersihkan lab environment-nya dengan menjalankan lab finish OpenShift lab. Nah, kesimpulan dalam lab ini kita mengajarkan tentang menghubungkan pod antar service dengan benar, memperbaiki error selector deployment, mengatur port service yang sesuai, dan memahami relasi label selector di Kubernetes atau OpenShift. Oke, mungkin sekian dari saya. Ini bisa kita bersihkan dulu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.